Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Vita Fatria. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan materi tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk melakukan absensi di akun e-learning masing-masing. Anak Ibu sekalian, pada bab 6 ini kita akan membahas tentang kritik dan esai sastra. Adapun beberapa materi yang akan dibahas pada kesempatan ini. Apa-apa sajakah itu? Baik. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kritik dan esai. Yang kedua, ciri kritik sastra. Ketiga, ciri umum esai. Keempat, jenis kritik sastra. Kelima, jenis esai. Dan yang terakhir adalah penugasan. Pada bagian pertama, kita akan membahas pengertian kritik dan esai, di mana teks kritik berisi tentang penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif. Jadi, seorang kritikus itu melakukan penilaian atau mengkritik sebuah karya sastra di mana melihat kelebihan dan kelemahan karya tersebut. Hal itu didukung dari data-data, baik itu berupa sinopsis atau ringkasan karya sastra, alasan-alasan yang logis, dan teori-teori yang mendukung. Sedangkan teks esai berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu dari sudut pandang pribadi penulisnya, di mana sifatnya itu subjektif dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwasanya kritik dan esai memiliki perbedaan. Kritik adalah seorang kritikus mengkritik sebuah karya sastra, sedangkan esai seorang penulis mengkaji sebuah objek. Bagaimana anak ibu? Semoga kalian paham dengan pemaparan yang saya sampaikan. Materi yang kedua, yaitu ciri kritik sastra. Adapun ciri dari kritik sastra dibagi menjadi 6 bagian. Ciri pertama memberikan tanggapan terhadap objek kajian. Seorang kritikus memberi tanggapan terhadap sebuah karya sastra. Lalu yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Jadi si pengkritik memberikan pertimbangan apakah sebuah karya sastra tersebut baik atau buruk untuk dibaca, dengan melihat sisi kelemahan dan kelebihan dari karya yang dikritik. Ciri yang ketiga bersifat objektif. Jadi, si pengkritik mengkritik sebuah karya sastra secara objektif, tidak melihat atau melibatkan karya-karya sastra yang lain. Jadi terfokus hanya pada satu karya saja. Lalu yang keempat, memberikan solusi atau kritik konstruktif. Maksudnya adalah si kritikus atau si pengkritik memberikan solusi dari terhadap tanggapan yang telah dikajinya atau tanggapan terhadap objek yang dikajinya. Yang kelima, tidak menduga-duga. Sang kritikus tidak boleh menduga-duga. Jadi, beliau mengkritik harus berdasarkan data yang telah diteliti atau dikaji. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide-ide. Jadi, si kritikus melakukan penilaian secara pribadi, tidak melibatkan pendapat dari orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu ciri umum esai. Ada 5. Yang pertama, esai itu adalah prosa. Prosa maksudnya adalah karangan, di mana prosa atau karangan itu berbentuk komunikasi secara tertulis yang berisi gagasan-gagasan. Lalu yang kedua, esai biasanya dibuat dalam waktu
waktu atau dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Lalu yang ketiga, memiliki ciri khas. Seorang penulis esai pastilah memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi setiap penulis memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya, penulis itu memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Jadi tidak semua ruang lingkup yang ditulis. Jadi hanya satu objek saja. Dan yang kelima, bersifat subjektif. Jadi relatif. Relatif di sini maksudnya adalah seorang penulis bersifat subjektif dalam membuat tulisan esainya. Keempat, kita masuk ke jenis kritik sastra. Jenis kritik sastra dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kritik judisial. Kritik judisial itu adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasinya, teknik serta gayanya, dan mendasarkan pertimbangan individu kritikus atas dasar standar umum tentang kehebatan dari karya sastra tersebut. Baik, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu kritik induktif. Kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. Kritik induktif meneliti karya sastra sebagaimana halnya ahli ilmu alam meneliti gejala alam secara objektif. Jadi tanpa menggunakan standar tetap di luar dirinya. Nah, yang ketiga, kritik impresionistik adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa dalam bagian khusus karya sastra dan menyatakan tanggapan. Lalu kita masuk ke kritik yang berikutnya, yang keempat, yaitu kritik mimetik. Kritik mimetik adalah kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Lalu yang berikutnya, kritik pragmatik, yaitu kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa sebuah karya sastra disusun untuk mencapai efek tertentu kepada pembaca. Misalnya efek kesenangan, efek estetika, pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada kritik ekspresif, ya. Di mana kritik ekspresif ini adalah kritik yang menekankan kepada kebolehan penulis dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. Lalu yang terakhir ada kritik objektif. Kritik objektif adalah kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Jadi objektif, dia mandiri, tidak terfokus pada yang lain. Baik, kita masuk ke 5, yaitu tentang dari jenis esai. Jenis esai dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama itu ada esai deskriptif, yaitu esai ini merupakan jenis yang dapat menuliskan objek atau subjek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, pantai, dan sebagainya. Lalu yang kedua, esai tajuk. Esai tajuk adalah jenis ini dapat dilihat di surat kabar atau majalah. Esai ini memiliki fungsi menyatakan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap isu tertentu. Jadi yang kita kenal misalnya kalau kita lihat koran itu seperti tajuk rencana, ya. Lalu yang ketiga ada esai cukilan. Di sini maksudnya watak esai ini memperbolehkan penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Nah, jadi
Lewat cukilan itu, pembaca bisa mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang membeberkan di sini. Baik, kita masuk ke berikutnya, itu ada esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cukilan, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Nah, letaknya kalau esai pribadi kita sendiri yang menuliskannya. Lalu yang berikutnya ada esai reflektif, ya. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada baca serius. Penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh dan hati-hati tentang topik yang penting berhubungan dengan hidup. Nah, di sini misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi, ya. Lalu yang terakhir ada esai kritik. Nah, esai kritik, dalam esai ini penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan kesusastraan. Jadi esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang sebuah karya seni. Bagaimana anak-anak ibu? Semoga kalian paham ya tentang dari jenis-jenis esai. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penugasan. Ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Soal pertama, coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan kritik sastra dan esai. Lalu yang kedua, jelaskan jenis kritik sastra. Jadi kamu jelaskan jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, jelaskan jenis esai. Juga kamu jelaskan jenis esai itu apa-apa saja. Keempat, tuliskan 1 contoh kritik sastra. Jadi kamu bisa cari referensinya di internet atau di buku ataupun di majalah. Dan yang kelima, tuliskan 1 contoh esai. Juga bisa kamu cari referensinya dari buku, internet, dan lain sebagainya. Anak sudah paham dengan materi yang saya terangkan? Jika sudah paham, silakan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.